Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab Qurratul Uyun. Kemarin kita sudah bahas masalah muqaddimah ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Cuma untuk ikhtisar saya memohon maaf kepada semuanya. Mungkin saya tidak akan berpanjang untuk membaca muqaddimah seperti penjelasan tentang bismillah, salawat, salam dan seterusnya. Namun saya langsung masuk ke nazoman bait yang ketiga, dan kita mulai baca dari nazoman ini di kitab PDF yang saya jadikan referensi ataupun rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala nazimu rahimahullah wa ba'da hamdi fahaqa sahi manzumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da hamdi, dan sesudah pujianku, maksudnya pujian beliau Syekh Ibn Yamun, pengarang kitab, kepada Allah, kepada Rasulullah. Kemudian juga beliau memberikan salawat, salam, seterusnya. Fahaqa sahin, maka ambillah olehmu akan ini. Ini apa? Manzumatan. Satu manzumah ataupun nazam tufidu fin nikahi, yang memberikan faedah ia manzumah fin nikahi, dalam permasalahan pernikahan. Nah, jadi kita langsung ke poin ataupun ke tema inti dari kitab ini. Wa ba'du qala jama'atun min ahli ilmi hiya afdalul khitabi. Hiya faslul khitabi alladhi utihi Daudu alaihi salam. Wa ba'du, dan setelah itu, maksudnya dan setelah itu ini apa? Qala jama'atun min ahli ilmi, berkatalah satu jamaah ulama daripada ahli ilmu. Hiya, bermula dianya wa ba'du. Hiya, bermula dianya kalimat wa ba'du ini, kata satu ulama ahli ilmu, faslul khitabi, ini merupakan faslul khitab, pemisah dialog, ya, pemisah obrolan. Karena biasanya ketika seseorang memberikan sambutan, ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah, kata wa ba'du. Nah, disitulah faslul khitab, di mana seseorang selesai memberikan takdim atau pengantar atau pembuka, barulah kemudian dia masuk kepada poin atau tema yang akan dia bahas kemudian. Begitupun kaitannya dengan Syekh Ibn Yamun di sini pada kata-kata wa ba'du, ya, di nazoman ini beliau menafsirkan makna wa ba'du di sini adalah kalam pemisah. Ini berarti setelah beliau selesai membicarakan tentang muqaddimah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, sekarang beliau akan fokus untuk membahas tentang masalah kitab yang akan beliau jelaskan berikutnya, yakni tentang masalah nikah dan lain sebagainya. Nah, kata para ulama, faslul khitab, pemisah dialog, alladzi utihi Daudu alaihi salam, yang mana kata-kata wa ba'du ini utihi, didatangkan akannya kata-kata oleh Daud alaihi salam. Berarti satu pendapat mengatakan bahwa nabi yang pertama kali mengucapkan kata-kata wa ba'du ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Ini menurut satu pendapat ulama. Tapi wakhtulifa fi awwali man takallama biha. Wakhtulifa, dan diperselisihkan oleh para ulama, fi awwali man, pada orang yang paling pertama takallama biha, berbicara atau mengucapkan kata-kata wa ba'du. Ini ada sedikit perbedaan pendapat para ulama. Siapa yang pertama kali mengucapkan wa ba'du itu sendiri? Wal ashhuru annahu Daudu alaihi salam. Dan bermula pendapat yang paling masyhur, annahu, bahwa sungguhnya yang pertama kali mengucapkan wa ba'du itu adalah Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian saya geser ke kanan. Kemudian saya lanjutkan, wal ashuranu Daud alaihissalam wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha fi khutabihi wa ghairiha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai, Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya kalimat atau lafaz wa ba'du fi khutabihi, dalam seluruh khutbah-khutbahnya Nabi, wa ghairiha, dan selainnya khutbah. Berarti Nabi sendiri dalam khutbah beliau atau dalam kalam-kalam beliau itu selalu mengucap dengan
wa ba'du sebagai faslul khitab atau sebagai kalam pemisah. Apa itu wa ba'du? Wa hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila akhar. Jadi wahya dan bermula dianya wa ba'du, kata-kata wa ba'du itu adalah kalimatun, satu kalimat yu'ta yang didatangkan biha dengannya kalimat lil intiqali, untuk berpindah, min uslubin, untuk berpindah dari satu uslub, ya, dari satu uslub ila akhara kepada yang lain. Uslub yang pertama ini adalah kalam muqaddimah, ungkapan, kata-kata ataupun rangkaian kalimat. Yang pertama adalah muqaddimah, kemudian berpindah kepada tema atau konteks yang lain, itulah dipisah dengan lafaz wa ba'du ini. Ya, ini fungsi daripada wa ba'du, untuk berpindah dari satu teks konteks, bahkan konteks ke konteks teks dan konteks yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang kita bertanya, Pak Ustadz, kadang-kadang ada yang nyebut wa ba'du, ada yang nyebut amma ba'du, ini mana yang benar? Nah, di sini kemudian dijelaskan, ada keterangan tambahan, wa takunu ma'a amma wa biduniha kama huna. Dan kadang-kadang lafaz wa ba'du ini disandingkan ma'a amma dengan amma ba'du. Kalau misalnya amma ba'du, berarti kita terjemahkan adapun sesudah itu. Nah, maksudnya sudah salawat, salam, dan seterusnya. Wa biduniha, dan kadang-kadang tanpa amma. Kadang-kadang nggak pakai amma, langsung aja wa ba'du kama huwa huna, sebagaimana yang ada di sini, seperti itu. Di sini kan beliau makainya langsung wa ba'du ya, nggak pakai amma ba'du. Jadi dua-duanya boleh. Boleh pakai wa ba'du, boleh pakai amma ba'du, sama saja secara fungsinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ai artinya apa? Wa ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah ma taqaddama yang telah terdahulu, minal basmalah, dari menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala nabi, dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada wa ba'du di sini. Nah, oke. Kita masuk membedah arti daripada manzumah ini sendiri. Fahaka sahi, ada kata-kata fahaka sahin. Apa arti fahaka sahin? Dijelaskan di sini, fahaka sahi ay artinya fakhud ya sahibi, maka ambil olehmu wahai sahabatku. Fakhud, maka ambillah olehmu wahai sahabatku. Arti fasahi ini adalah munada murakham ala isqati harfin nida. Ini adalah satu lafaz munada yang murakham dengan cara menghilangkan, menjatuhkan, menggugurkan huruf nida iya. Jadi langsung aja ya sahibi. Asalnya ini kan ya sahibi. Ya. Cuma karena ini menjadi munada yang murakham, maka menjadi fahaka sahi. Ya. Nanti di kitab Nahwu insyaallah kita akan membedah apa itu munada, pembagian-pembagian munada. Munada itu artinya nida atau seruan ataupun panggilan. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang apa istilah murakham yang mungkin tidak akan saya jelaskan panjang lebar di sini. Nah, kemudian wa qauluhu manzumatan, dan bermula perkataannya Syekh Ibnu Yamun, ada kata-kata beliau manzumatan. Ya, manzumatan. Apa arti manzumatan? Ai urjuzah. Artinya nazam yang berbentuk dengan pola wajan rajaz di sini ya. Seperti bait Ibnu Malik Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Malikin. Seperti itu. Ini sama pola. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, bentuknya wajan rajaz. Tufidu fin nikahi. Nah, ada kata-kata tufidu fin nikahi, memberi faedah ia manzumah fin nikahi pada urusan pernikahan. Ai artinya fi huquqiz zaujaini, pada hak-hak dua suami istri, dua pasangan suami istri. Wa ma yata'allaqu, dan ma segala sesuatu yata'allaqu yang terkait bidzalika dengan demikian pernikahan. Dari mana? Min adabid dukhuli, dari adab masuk, wal walimah, dan walimah, wal wat'i hubungan intim, wa kaifiyatihi, dan tata cara hubungan intim, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Nah, ini
Nanti akan diajarkan dari mulai menjadi pengantin, bahkan sebelum masuk menjadi pengantin, persiapan untuk menjadi pengantin ketika kita nikah itu apa aja, insya Allah akan dikupas panjang lebar dalam kitab Qurratul Uyun ini. Wish, ajib. Oke, kita lanjutkan. Ini ada tema baru. Nah, oke. Thumma innan nikaha. Kemudian, summa innan nikaha ta'tarihi al-ahkamul khamsatu. Kemudian sesungguhnya pernikahan itu ta'tarihil ahkamul khamsatu, itu mengiringi akannya pernikahan, menyertai akannya pernikahan al-ahkamul khamsatu oleh hukum yang 5. Ini berarti ada 5 hukum berbeda dalam pernikahan. Apa hukum nikah bagi seseorang itu berbeda-beda. Meskipun kalau kita buka di kitab fikih yang lain, dijelaskan bahwa dari 5 hukum ini, asalnya hukum pernikahan itu adalah al-ibahah, mubah. Asal hukum pernikahan, meskipun ada kalimat fi'il amr, saya baca ini di kitab Bajuri juga ada, fi'il amr memang memerintahkan di dalam teks-teks nas tentang perintah untuk menikah. Namun, dalam hadis an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Makna sunnah di situ ternyata bukan seperti makna sunnah yang dijelaskan oleh ulama-ulama hadis. Makna sunnah dalam ulama hadis ataupun ulama fikih, ulama usul fikih terutama, itu bukan sunnah seperti yang ada dalam teks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghendaki kemudian hukumnya sunnah. Tidak. Dasar hukum, sekali lagi dasar hukum, mungkin ini tidak ada di kitab ini, tapi ini tambahan dari sedikit ilmu yang pernah saya tahu. Jadi dasar hukum dalam pernikahan itu sendiri adalah al-ibahah ataupun mubah, ya. Al-ibahah ataupun mubah. Nah, tapi kemudian apakah selalu mubah? Oh, ternyata tidak. Tergantung orangnya. Orang itulah yang kemudian nanti akan menentukan hukum pernikahan itu sendiri menjadi apa. Dijelaskan yakunu wajiban, kadang-kadang nikah itu wajib hukumnya. Ada ianya nikah itu wajib. Wadzalika fi haqqi man qadara alaihi. Wajib ini buat siapa sih? Buat orang-orang. Wadzalika, dan demikian wajib, itu fi haqqi man, pada haknya seseorang, qadara alaihi, yang sanggup ke atasnya nikah. Ya, sampai sini. Yang sanggup ke atasnya nikah, wa khafa zina, dan takut ia akan zina, bitarkihi, dengan meninggalkannya nikah. Nah, buat kita yang kalau misalnya nggak nikah, kita khawatir terjerumus jatuh kepada zina, sementara di saat yang bersamaan kita sanggup untuk menikah, maka buat yang seperti itu hukum nikah untuknya adalah wajib. Ini hukum yang pertama. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan bacaan kitab Qurratul Uyun ini, buat Anda yang merasakan Anda takut kepada perzinaan, tapi juga pada suatu saat yang bersamaan Anda juga sanggup untuk menikah. Artinya sanggup untuk menikah ya, punya kemampuan nafkah lahirnya cukup, batinnya udah siap, bahkan khawatir nafkah batinnya kalau nggak dipenuhi nanti akan terjadi ini zina. Nah, maka nikah buat orang tersebut hukumnya adalah wajib. Yang berarti kalau dia nggak nikah pada saat itu, dia bisa jadi dosa. Nah, itu dia. Kemudian, wa yakunu manduban, dan ada ianya nikah, manduban itu sunnah. Nah, ini yang kedua sunnah. Buat siapa sih sunnah? Untuk orang-orang yang seperti apa saja yang memiliki kriteria hukum nikah itu sunnah buatnya atau untuknya. Wadzalika fi haqqi man rajan nasala. Dan bermula yang demikian sunnah, itu fi haqqi man, itu pada hak seseorang, raja an-nasala, yang an-nasla, raja yang berharap ia akan keturunan. Ada orang yang pengen banget punya keturunan, walam yakhaffiz zina bitarqihi, dan tidak takut ia seseorang akan zina bitarkihi, dengan sebab meninggalkannya pernikahan. Jadi buat orang-orang yang dia pengen banget, ya Allah saya pengen punya keturunan gitu, tapi
ya kan otomatis ketika seseorang ingin berketurunan, ya itu artinya jalannya nikah dulu dong gitu ya. Tapi ketika dia tidak menikah pun dia tidak takut juga untuk jatuh terjerumus ke dalam lubang yang keji atau perzinaan. Maka buat dia itu sunnah. Raghiba fihi amla, dia pengen nikah ataupun enggak. Ya. Raghiba menginginkan ia padanya nikah amla ataupun tidak. Cuma pengen punya keturunan aja. Cuma nikah mah ya pengen nggak pengen gitu. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin. Sekalipun memutus ia seseorang an ibadati ghairi wajibatin, daripada ibadah yang tidak wajib. Ya. Daripada, walaupun nikahnya itu nantinya akan memutuskan dia dari ibadah yang tidak wajib. Nah, itu tetap hukumnya buat dia adalah sunnah. Hukumnya buat orang tersebut adalah sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yakunu makruhan. Nikah ini juga hukumnya bisa jadi makruh. Wa yakunu makruhan. Nikah ini hukumnya makruh. Buat siapa makruh? Wa dzalika fi haqqi man la raghbata lahu fih. Dan bermula demikian makruh itu fi haqqi man, pada haknya seseorang, fi haqqi man, pada haknya seseorang, la raghbata, yang tiada merindu ia, menginginkan ia, lahu, baginya seseorang, fihi, padanya pernikahan. Ya. Jadi orang nggak pengen nikah, nggak pengen banget nikah gitu ya. Wala yarju nasalan, dan dia juga tidak pengen banget punya nasl, keturunan. Nikah nggak pengen, punya keturunan nggak pengen. Tapi wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibatin, dan memotong ia akannya pernikahan an ibadati ghairi wajibatin, daripada ibadah yang tidak wajib. Nah, berarti untuk orang-orang yang seperti ini nggak pengen banget nikah, nggak berharap banget punya keturunan, ya dia makruh untuk menikah. Khawatir nanti ketika menikah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuknya, atau nanti malah jadi mudarat di kemudian hari untuknya. Maka ya sebaiknya nggak usah nikah untuk orang-orang yang seperti itu mungkin. Nah, itu makruh, udah selesai. Kemudian yang berikutnya, wa yakunu mubahan, dan kadang-kadang nikah ini hukumnya mubah. Wa dzalika fi haqqi man lam yakhafiz zina, dan mubah ini, wa dzalika, dan yang demikian mubah itu pada hak orang-orang yang tidak takut ia akan zina. Wa lam yarju nasalan, dan tidak berharap ia akan keturunan. Wa lam yaqta'hu, dan tidak memutus ia seorang akannya pernikahan an ibadatin ghairi wajibatin, dari ibadah yang tidak wajib. Ya, dari ibadah yang tidak wajib. Ini mubah buat orang-orang seperti mereka. Dia, ya bisa dibilang nggak terlalu ingin merindukan berzina. Nauzubillah. Dia tidak ingin merindukan pernikahan. Dan dia juga tidak terlalu takut untuk jatuh ke lubang perzinaan. Nggak bakal dia berzina. Walam yarju nasalan, tapi juga nggak pengen punya anak. Nah, tapi dia tetap punya ibadah-ibadah yang lain selain daripada ibadah pernikahan yang tidak wajib ya. Untuk orang-orang seperti itu, maka nikah buat dia hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh aja. Nah, ini juga sekaligus menjadi dasar hukum dari yang sudah saya singgung sebelumnya di awal ya. Kemudian wa yakunu muharraman. Yang berikutnya sampai di sini. Yang berikutnya wa yakunu muharraman. Nikah itu hukumnya untuk dia adalah haram. Bentar teman-teman. Poinnya hilang nih. Oke. Wa yakunu muharraman, nikah itu hukumnya haram. Ya. Buat siapa sih nikah itu haram? Wa dzalika fi haqqi man. Dan yang demikian itu adalah pada hak seseorang yadurru bil mar'ati, yang bisa memberikan mudarrat bil mar'ati, warna kuning. Yadurru bil mar'ati, yang bisa memberikan mudarat bagi seorang perempuan, bi'adami wat'in, dengan ketiadaan berhubungan intim, au nafaqatin, atau nafkah, au kasbin muharramin, atau bekerja dari pekerjaan yang haram. Itu haram buat dia. Walau liraghibin lam yakhsha anatan, sekalipun bagi orang yang menginginkan nikah, lam yakhsha anatan, tidak takut ia akan zina. Nah, jadi buat orang-orang seperti ini haram hukum nikah untuknya ternyata ya. Nah,
Ada kasus, mohon maaf, orang membawa penyakit-penyakit tertentu. Kalau misalnya dia menikah dengan seorang wanita, khawatir dia akan menularkan penyakit tertentu kepada wanita tersebut. Maka daripada kemudian menimbulkan yadurru bil mar'ah, mudorot bagi seorang perempuan, itu sebaiknya orang-orang seperti itu nggak usah menikah. Nah, mungkin nanti kita bisa buka kajian khusus atau bahsul masail bagaimana apakah orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit seksualitas tertentu yang tidak saya sebutkan apa, ya khawatir menularkan, bagaimana kemudian hukumnya ketika mereka menikah dengan orang lain. Boleh atau tidak? Kalaupun boleh, apakah harus dengan sesama penular, pengidap, dan lain sebagainya? Mungkin nanti kita bisa buka di kajian yang lain. Tapi jika disandingkan antara wanita yang sehat dengan laki-laki yang berpenyakit, maka haram pernikahan itu hukumnya untuk si laki-laki tersebut. Atau kasusnya bi'adami wat'in, dia nggak kuat untuk menunaikan hajat seksualitas, nggak boleh nikah. Ya, karena wanita juga butuh haknya untuk diberikan nafkah batinnya. Ini nggak bisa di bab ini. Itu haram dari nikah untuknya. Au nafkah, ataupun nafkah, khawatir ketika nikah justru nanti malah dia nggak bisa memberikan nafkah untuk perempuannya. Maka ini haram atau nggak boleh untuk orang tersebut. Au kasbin muharramin, atau ada pekerjaan sih ada, tapi kasbin muharramin, dari upaya usaha kerja yang haram kayak judi. Dia siap nikah, dia udah punya duit, tapi duitnya itu dari sesuatu yang haram. Ini haram hukum nikah untuknya. Harus dari uang yang halal. Apalagi ya teman-teman, jangan sampailah kita beribadah dengan sesuatu yang haram gitu ya. Karena Al-Quran juga kan melarang kita untuk mencampur adukan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang batil. Itu jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, kasus yang lain misalnya kayak pengen umroh gitu tapi duitnya duit nyuri. Pengen sholat tapi baju sholatnya atau sajadahnya hasil nyolong dari jemuran tetangga misalnya. Itu kan mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, bagi dia nikah ini hukumnya adalah haram. Ini buat laki-lakinya. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz hukumnya untuk perempuan? Sama gak seperti hukum yang tadi dijelaskan 5 ini untuk laki-laki? Wa hadza taqsimu, dan bermula ini pembagian, yajri mithluhu fil mar'ati. Itu berlaku semisalnya fil mar'ati pada perempuan. Nah, berarti sama juga, perempuan juga seperti itu. Ketika perempuan dalam konteks haram misalnya, dia khawatir menularkan penyakit kepada laki-lakinya, ya haram buat dia untuk menikah dengan si laki-laki tersebut. Ya. Kemudian untuk yang perempuan ada tambahan lagi nih sepertinya di bawah nih, kita baca dulu. Wa zada ibnu Arafata wajhan akhar fi wujubihi 'alaiha, dan telah menambahkan oleh Syekh Ibnu Arafah. Apa kata Syekh? Oke, menambahkan oleh Ibnu Arafah. Mohon maaf tadi agak kepending sedikit, saya juga agak ngeblank nih karena ada notif tadi, jadi merusak layar. Wazada Ibnu Arafah wajhan akhar, menambahkan oleh Syekh Ibnu Arafah wajhan akhar, akan sisi yang lain, maksudnya tambahan kewajiban untuk perempuan, fi wujubihi, pada wajibnya menikah, alaiha, padanya perempuan. Syekh Ibnu Arafah nambahin nih, untuk wanita wajibnya ada lagi nih, contoh konteks kasus wajib, wahwa, dan bermula dianya wajah, ajzuha, itu ketidakmampuannya perempuan, an kutiha, daripada memenuhi makanan pokoknya. Ya, kalau bisa ada seorang perempuan yang dia udah nyerah untuk nyari nafkah, nggak bisa, dan perlu bantuan seorang laki-laki, ya wajib baginya untuk menikah dengan harapan mudah-mudahan sang suami nanti mau membantu untuk mencarikannya nafkah untuk si wanita tersebut. Maka ketika si wanita tersebut sudah sanggup untuk menikah, wajib menikah untuk si perempuan tersebut. Tambahan lainnya, wa adamu satriha bi ghairihi, dan ketidakmampuan menutupnya perempuan, maksudnya ini menutup auratnya perempuan bi ghairihi, dengan selainnya laki-laki. Ini maksudnya adalah ketika seorang perempuan dia sulit untuk menutup aurat kecuali dengan bantuan laki-laki, maka wajib perempuan tersebut untuk menikah. Dalam konteks, ya mohon maaf, ada wanita yang barangkali gemar tabarruj,
gemar tabarruj atau suka untuk memamerkan aurat gitu. Dan mungkin dengan harapan adanya bantuan seorang laki-laki atau suami yang soleh, kemudian dia bisa membantu untuk satriha, tidak lagi membuka auratnya, ditutup auratnya, ya maka menikah hukumnya wajib untuk perempuan tersebut. Kenapa? Karena ketika dibiarkan si wanita tersebut tidak menikah atau jomblo, khawatir dia akan terus-terusan satriha atau kashfiha, membuka aurat atau kutiha, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka menikah bagi si perempuan dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah wajib. Ya, ini dasar daripada 5 hukum pernikahan, dan insya Allah besok kita akan sambung dengan nazom yang baru. Ya, nanti kesimpulannya akan dicakup dalam nazoman ini. Atau kita baca aja sekarang ya. Kita baca sekarang. Gak apa-apa, dah tanggung nih dikit lagi. Wa ila hadhil aqsamil khamsah. Dan kepada ini hukum yang 5. Wa ila hadhil ahkamil khamsah. Dan kepada ini hukum yang 5. Asyaral allamatu, telah memberikan isyarah oleh Syekh Al-Allamah Al-Jaddawi, Imam Al-Allamah Al-Jaddawi rahimahullah, merahmati akannya Syekh Jadawi oleh Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi, dengan perkataannya Syekh Jadawi, minar rajaz, ini dari matan rajaz, ada ta'liknya di sini. Nah, ini semuanya dicakup dalam teks ini. Wa wajibun 'alal ladzi yakhsha zina tazawwujun bi kulli halin amkana. Wa wajibun 'ala alladhi yakhsha zina, dan wajib kepada orang-orang yang takut ia akan zina oleh apa? Tazawwujun, menikah, bikulli halin amkana, dengan setiap saat yang memungkinkan baginya, apapun judulnya, bagi orang-orang yang sudah takut zina dan dia mampu, wajib nikah. Wazida fin nisa'i faqdul mali, dan ditambahkan finnisa pada perempuan faqdul mali, ketiadaan harta. Itu maksudnya yang tadi ajzuha ankut ya. Tadi di atas kita baca ketidakmampuannya perempuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Itu wajib untuk menikah. Walaysa munfiqun siwar rijali, dan tiadalah yang bisa memberikan nafkah. Walaysa munfiqun, dan tidak adalah yang bisa memberikan nafkah siwar rijali, selain daripada laki-laki. Itu wajib. Wa fi dhiya'i wajibin nafaqati, dan dalam mengabaikan fi dhiya'i, dalam mengabaikan wajibin nafaqati, kewajiban memberikan nafkah, minal khabithi hurmatun muttafaqah. Ini apa ini? Muttafaq bih, bukan muttafaq bih, kayaknya nggak masuk kalau muttafaq bih. Muttafaqah maksudnya. Dan dalam mengabaikan kewajiban nafkah, apa? Memberi nafkah ya, yang berasal minal khabisi, dari sesuatu yang keji, hurmatun ya, keji, kotor, haram ya, itu haram menikah, hurmatun itu haram menikah, muttafaqah itu disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para ulama. Liraghibin aw raji naslin yundabu, liraghibin bagi yang menginginkan, aw raji ataupun yang berharapkan, naslin keturunan, yundabu itu disunahkan. Wa in bihi yadhi'u ma la yajibu, wa in bihi yadhi'u ma la yajibu. Nah, ini gimana nih cara bacanya? Liraghibin bagi orang yang berharap atau menginginkan keturunan, itu hukumnya sunnah. Wa in bihi, dan sekalipun dengannya pernikahan, yadhi'u ma la yajibu, itu bisa menghilangkan atau menyanyiakan sesuatu amal yang tidak wajib. Wa yukrahu in bi'i yadhi'un naflu, dan dimakruhkan menikah in bihi, jika dengan menikah tersebut yadhi'un naflu bisa menghilangkan amal-amal ibadah yang sunnah. Walaysa fihi raghbatun, dan tidak adalah padanya pernikahan raghbatun itu keinginan, au naslun ataupun berharap keturunan. Kemudian wa in intafa ma yaqtadi hukman madha, dan sekalipun ternafi, dan jika ternafi apa yang menghendaki
oleh hukum yang telah terdahulu, jazan nikahu bisiwa, niscaya bolehlah menikah dengan yang selain dari bisiwa. Niscaya bolehlah menikah bisiwa, ini berarti niscaya bolehlah menikah dengan selain daripada semua yang disebut fil murtada, pada pernikahan yang sama-sama diridhoi. Maksudnya kalau yang saya pahami ini, ketika tidak ada unsur-unsur di atas ya, nggak khawatir akan ada ibadah yang hilang, nggak khawatir akan melanggar ibadah yang wajib, nggak pengen punya anak, juga nggak berharap nikah, nggak pengen banget lah untuk nikah, maka jazan nikah ini hukumnya mubah ataupun boleh ya, dengan tidak ada semua ilat-ilat yang sudah disebutkan fil murtada bagi orang yang diridhoi olehnya, yang sepadan, yang setara untuknya. Nah, ini barangkali yang bisa saya baca. Nanti kalau ada yang salah dari penjelasan saya, guru-guru semuanya mohon dikoreksi, mohon ditambahkan, atau yang kurang mohon diluruskan dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Besok insyaallah kita akan lanjut waktu lifahal nikahu afdalu aw at-takhallil lil ibadah afdal. Mana yang lebih baik? Apakah nikah atau concern ke ibadah-ibadah tertentu? Nanti besok kita akan bahas di video-video berikutnya. Allahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.